Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Setelah beberapa kaidah yang sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, barangkali untuk mengingatkan kembali dari kaidah-kaidah yang dahulu sudah kita pelajari, bahwasanya tazkiyatun nufus itu kaidah yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tauhid menjadi dasar, pondasi di dalam tazkiyatun nufus. Karena tauhid ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka. Maka semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, supaya umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik. Karena ketika seseorang itu mereka melakukan amalan sedangkan dia masih melakukan syirik, dan itu syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadahnya. Amal ibadahnya akan hangus pahalanya. Makanya bagaimana kita lihat umat-umat yang terdahulu, mereka banyak sekali permasalahannya berbeda-beda, tetapi inti dakwahnya para nabi dan para rasul itu adalah sama, yaitu supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua adalah doa, ya. Karena kita tahu bahwasanya tazkiyatun nufus berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Maka ketika kita tahu bahwasanya hati-hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meminta hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwasanya di dalam tazkiyatun nufus harus bersumber dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain sebagai petunjuk, ya, sebagai syariat bagi kita umat manusia, di antaranya adalah wa yuzakkihim, supaya Al-Quran itu bisa mensucikan hati-hati kita. Maka Al-Quran adalah sumber yang paling utama di dalam tazkiyatun nufus. Kalau seseorang meninggalkan Al-Quran di dalam tazkiyatun nufusnya, maka dipastikan mereka akan jauh, ya, tersesat dari
apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an. Artinya tidak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan tazkiyatun nufus tanpa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sumber yang pertama di dalam tazkiyatun nufus. Kemudian di antara kaidah berikutnya yang keempat adalah mencari panutan dan teladan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam tazkiyatun nufus kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Ya. Apa yang beliau ajarkan kepada kita itu semuanya adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan kita melakukan tazkiyatun nufus. Tidak mungkin kita lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti kita cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Ali Imran Allah memerintahkan kita, kalau memang betul-betul kita itu cinta kepada Allah, bukti nyata kita mencintai Allah itu adalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan mengampuni, memberikan kasih sayangnya, merahmati kita semua. Kemudian kaidah yang kelima adalah kita berusaha untuk membersihkan diri dari keburukan-keburukan. Artinya seseorang yang tazkiyatun nufus tidak bisa tidak dia harus takhliyah. Dia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia menghiasi dengan keutamaan-keutamaan, perkara-perkara yang diperintahkan di dalam syariat. Kemudian kaidah yang keenam adalah menjauhkan diri atau menutup pintu dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nufus. Menjauhkan diri dari menutup pintu yang bisa menjauhkan dia dari keutamaan, dan juga menutup pintu yang bisa mengeluarkan dia terjerumus ke dalam kehinaan. Artinya kalau perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan, kemudian menjauhkan dari keutamaan tidak dia tinggalkan, maka mustahil seseorang bisa melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian kaidah yang ketujuh adalah mengingat kematian. Mengingat kematian dan selalu mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang bisa menjadikan semangat seseorang untuk tazkiyatun nufus. Ketika seseorang itu ingat kematian, bahwasanya hidup di dunia ini tidak selamanya, bahwasanya dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia perlu untuk menyiapkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, maka itu yang akan menjadikan dia bisa istiqomah di dalam tazkiyatun nufusnya. Kemudian yang kedelapan yang tidak kalah pentingnya di dalam kaidah tazkiyatun nufus adalah selektif, memilih-milih teman pergaulan. Artinya tidak memilih teman pergaulan sembarangan. Hanya orang-orang yang baik, hanya orang-orang yang saleh yang dia jadikan sebagai teman. Sebagaimana ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an supaya kita bergaul dengan orang-orang yang bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian berpaling dari orang-orang seperti ini, kemudian menjadikan teman-teman yang lain orang-orang yang telah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga menuruti hawa nafsunya, dan berteman dengan orang-orang yang melampaui batas, maka otomatis orang yang seperti ini tentu akan jauh dari tazkiyatun nufus. Kemudian kaidah yang ke-9 yaitu waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Artinya jangan sampai kemudian kita merasa sudah bisa untuk tazkiyatun nufus sehingga kita merasa ujub, bangga diri, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Kita merasa sudah bersih, jangan. Sebagaimana ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap
diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah itu lebih tahu siapa orang-orang yang bertakwa dan siapa orang-orang yang tidak bertakwa. Artinya, ya, kita tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tidak boleh bangga dengan diri sendiri, tetapi tetap ya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-10 sekarang yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini, al-qaidatul asyirah, yaitu ma'rifatun nafsi. Kita ma'rifah, kita mengetahui an-nafsi, hakikat jiwa kita. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan wa mimma yutatahamu fi babi tazkiyatin nafsi, dan di antara perkara yang harus kita perhatikan di dalam bab tazkiyatun nufus adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi. Kita ma'rifah, kita mengetahui ya haqiqati hadhihi nafsi. Kita harus mengetahui hakikat nafsu kita ini. Kemudian apa? Wa ma'rifatu sifatiha. Kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari nafsu kita. Supaya apa? Liyashulal i'tina biha, supaya kita mudah untuk melindungi nafsu kita. Jadi yang pertama yang harus kita kenali adalah jiwa kita. Apa sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifatnya, supaya kita mudah untuk melindungi jiwa kita dari perkara-perkara keburukan. Kemudian wari'ayatiha, mudah untuk menjaganya, ya. Kemudian wa mudawatiha, mudah untuk mengobatinya, minal afat, dari penyakit-penyakit allati tatra'u 'alaiha, yang mana penyakit tersebut masuk ke dalam jiwa kita. Jadi dari kaidah yang ke-10 ini kita tahu bahwasanya penting bagi kita untuk memperhatikan hakikat jiwa kita, mengenal jiwa kita, sifat-sifat jiwa kita, ya. Ketika kita mengenal jiwa kita, mengenal sifat-sifat jiwa kita, kita akan mudah untuk melindungi, menjaga, mengobati ya penyakit-penyakit yang masuk ke dalam jiwa kita. Kalau seseorang itu tidak mengetahui hakikat dirinya, tidak mengetahui sifat-sifat yang ada pada jiwanya, maka otomatis dia tidak akan tahu perkara-perkara yang bisa ya dia gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang masuk ke dalam ya hatinya tersebut. Maka kita perlu tahu apa yang Allah sifatkan terhadap jiwa kita. Kata beliau, wa qad wasafallahu nafsa fi kitabihil karim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan an-nafsi ya jiwa itu fi kitabihil karim, di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim, bisalasi sifatin masyhuratin ma'lumatin, dengan 3 sifat yang masyhur, yang terkenal, yang maklumah, yang kita ketahui. Ya. Artinya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati jiwa itu ada 3 macam. Wa hadhihi sifatu raji'atun ila ahwalin nufus. Dan 3 sifat itu kembali kepada keadaan jiwa-jiwa kita. Artinya berdasarkan keadaan jiwa-jiwa kita, Allah mensifatkan 3 jenis sifat jiwa manusia. Apa itu? Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Yang pertama yaitu nafsul mutmainnah, wa hiya allati itma'annat bil iman. Jadi nafsu yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan keimanan. Itma'annat bil iman, jiwa yang tenang dengan keimanan. Wa dzikrillahi ta'ala, ya, dan jiwa yang dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatihi, dan juga jiwa yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnil iqbal, dan jiwa yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat jiwa yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan, kokoh dengan keimanan,
beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, jiwa orang-orang yang beriman. Sebagaimana keimanan itu disebutkan oleh para ulama, yaitu intinya adalah seseorang beriman ya dengan keimanan yang kuat terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman terhadap takdir. Dan ini merupakan rukun iman yang disebutkan oleh para ulama. Artinya jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah, maka dia kokoh keimanannya, ya. Dan dia tenang di dalam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan tenang hati-hati kalian. Ya. Artinya supaya jiwa itu menjadi tenang, hati itu menjadi tenang, salah satu cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu mengingat Allah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an sebagai sumber utama tazkiyatun nufus itu disebut apa? Adzikra. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an di dalam ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adzikra. Artinya sebagai apa? Zikir yang paling besar. Zikir yang paling utama itu adalah kita membaca Al-Qur'an. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalamnya, membaca wahyunya yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara sifat jiwa yang mutmainnah selain kokoh keimanannya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dia juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa hati kita itu di sana ada amalan-amalan hati, ya. Yang kita senantiasa apa? Termasuk tadi ingat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, istighosah hanya kepada Allah. Ini diantara sifat jiwa yang mutmainnah. Kemudian selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu mengingat akhirat, selalu mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan salah satu ayat ya di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai 30. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, Allah menyebutkan di dalam ayat ini siapa? Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum. Dan orang-orang yang hati mereka itu mutmainnah, jiwa mereka itu mutmainnah bi dzikrillah. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan merasa tentram, hati itu akan merasa tenang. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat di antara jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, yaitu mereka orang-orang yang amanu, alladzina amanu. Ya. Allah menggandengkan antara keimanan dengan apa? Ketentraman jiwa. Ya. Dan itu bisa didapatkan dengan apa? Bidzikrillah. Dengan mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Ya, maka ini diantara sifat daripada jiwa yang mutmainnah. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah memerintahkan apa? Irji'i, kembalilah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali, merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan diridhoi, ya, mardiyah, dalam keadaan hati yang puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, yaitu jiwa yang selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang mengharapkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai Allah, mardiyah, dalam keadaan puas, ya. Artinya tentram dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada orang tersebut, jiwa tersebut. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada jamaah hamba-hambaku. Artinya Allah memerintahkan hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang itu termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya masuk surga. Ya. Jadi ini diantara sifat jiwa yang mutmainnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, bahwasanya jiwa yang mutmainnah itu adalah jiwa yang selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat jiwa yang pertama yang harus kita kenali, ya. Di antara jiwa-jiwa manusia ada yang namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang mantap dengan keimanan, jiwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selalu beribadah dan merasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua an-nafsul lawwamah, ya, jiwa yang lawwamah. Apa itu jiwa yang lawwamah? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, an-nafsul lawwamah hiyallati wa hiyallati talumu sahibaha. Jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang mencela pemiliknya ala fi'lil khata', karena melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian wa taksirihi fil wajib, dosa yang melakukan taksir. Taksir itu apa? Kekurangan, meremehkan, ya, fil wajib, di dalam perkara-perkara yang wajib. Jadi ketika ada kewajiban dia meremehkan, atau ketika dia melakukan dalam keadaan apa? Kurang, tidak sempurna, ya. Au tafritihi fi ta'ah, atau jiwa yang meremehkan di dalam ketaatan. Artinya ketika diperintahkan dengan ketaatan, jiwa lawwamah ini meremehkan, ya, meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawwamah itu artinya apa? Jiwa yang ya mencela. Kenapa disebut jiwa yang mencela? Karena mencela pelakunya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, taksir, kurang di dalam melakukan kewajiban-kewajiban, tafrid, meremehkan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya. Bahkan Allah bersumpah, wala uqsimu, dan aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan apa? Bin nafsil lawwamah,
dengan jiwa yang lawam, dengan jiwa yang mencela, dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsul lawamah, jiwa yang mencela pelakunya dari perbuatan dosa, jiwa yang nanti akan menyesali dirinya sendiri. Dan ini ya terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan apapun, tidak ada yang berhak menanyakannya. Tetapi kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri? Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya dari penjelasan para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan makhluk-makhluknya, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan rembulan, bersumpah dengan waktu dan seterusnya, menunjukkan keutamaan makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini khusus bagi Allah. Ya. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala terserah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bersumpah dengan makhluknya terserah. Tidak ada yang berhak menanyakan. Kita yang akan ditanyakan, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya apa yang diperbuatnya. Maka dari tadi penjelasan para ulama tadi bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan keagungan keutamaan makhluk tersebut, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri, jiwa yang mencela pelakunya dari perbuatan dosa, menunjukkan bahwasanya keagungan jiwa tersebut bagi siapa? Kehidupan kita manusia. Ya. Ini pengenalan kita terhadap jiwa yang kedua, yaitu jiwa lawamah, an-nafsul lawamah, jiwa yang mencela pelakunya, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, an-nafsul la'ammaratum bisu. Ya, an-nafsu al-ammaratu bisu. Ya, an-nafsu jiwa yang ammarah, yang memerintahkan. Ya, wa hiyallati tahussu sahibaha, yaitu jiwa yang menghasung, memotivasi, memerintahkan sahibaha, pelakunya, pemiliknya, ala fi'lil muharramat, supaya melakukan keharaman. Ya. Jadi sifat jiwa yang ketiga adalah jiwa yang selalu mendorong, memotivasi, memerintahkan pelakunya, pemiliknya untuk melakukan apa? Keharaman. Kemudian wartika bil asam, dan mendorong pemiliknya untuk melakukan asam, melakukan dosa-dosa. Wa tuquduhu ila mawatinil munkarat, dan jiwa yang selalu menuntun kepada apa? Kemungkaran. Artinya jiwa itu selalu memotivasi untuk melakukan kemungkaran. Wa mawadhi'ir radilah, dan jiwa yang menuntun kepada tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih war radha'il, dan jiwa yang selalu memerintahkan untuk melakukan al-qaba'ih, perbuatan-perbuatan buruk, ya, dan juga ar-radha'il, perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi kita tahu sifat jiwa yang ketiga ini jiwa yang dipenuhi dengan apa? Keburukan-keburukan. Selalu memerintahkan maksiat, selalu memerintahkan kehinaan pelakunya atau pemiliknya. Sebagaimana ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, kama jaa fi surati Yusuf, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, ya, alaihi salam, Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, ayat 53, innan nafsa la'ammaratum bisu'
illa ma rahima rabbi. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Sesungguhnya aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Sebab nafsu itu ammarah. Ammarah itu adalah fi'il apa? Atau isim tafdil. Ya. Artinya banyak melakukan. Seperti apa? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khata', mengikuti wazan fa'al. Ya, ini sama, ammar. Bukan hanya amir, bukan hanya sekali dua kali memerintahkan. Ya, sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis tadi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah khata', bukan hanya khati'. Kalau khati' itu hanya sekali dua kali berbuat kesalahan, berbuat dosa. Tapi apa? Khata', banyak berbuat dosa. Maka ammar berarti banyak memerintahkan. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nafsu itu, jiwa kita itu banyak memerintahkan apa? Bisu, memerintahkan keburukan, memerintahkan kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini perkataan Nabi Yusuf ya dalam ayat ini, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak mengatakan jiwa beliau itu bebas dari kesalahan. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Tapi beliau mengingatkan bahwasanya nafsu manusia itu banyak sekali memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Ya, asu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya, maka fahadhil awsafu salasah. Maka ini sifat-sifat yang jumlahnya 3 lin nafsi, bagi jiwa manusia, hiya fil haqiqah ahwalun mu'allaqatun bin nafsi. Yang mana hakikatnya sifat-sifat tadi itu berkaitan dengan apa? Keadaan jiwa-jiwa manusia. Ya. Jadi 3 sifat tadi yang disebutkan sebagai nafsul mutmainnah, kemudian yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga apa? An-nafsu la'ammaratum bisu. Itu adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan keadaan-keadaan apa? Jiwa manusia. Walidzalika fa inna hadhil ahwali tataqallabu wa taghayyar. Oleh karena itulah ya, keadaan-keadaan ini tataqallab, maka dia berubah-ubah. Wa tataghayyar, dan dia ya berubah, berbolak-balik dan berubah-ubah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya hati-hati manusia itu berada di antara 2 jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Artinya hati kita itu ya berada di antara 2 jari jemari Allah, yang bisa dibolak-balikkan ya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala taatik. Tetapkanlah hatiku, jiwaku berada di atas agamamu, tetapkan hatiku, jiwaku berada di atas ya ketaatan kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya hati manusia berbolak-balik sebagaimana dibolak-balik oleh jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berubah-ubah. Ya, terkadang jiwa manusia, hati manusia itu terkadang jiwa yang mutmainnah, terkadang apa? Jiwa yang lawamah, terkadang jiwa yang la'amaratum bisu. Taib. Bihasabil waridatil lati taridu ala nafsi. Bergantung dengan apa yang didapati di dalam hati-hati manusia. Ya. Apa yang dialami oleh manusia. Faqad tajtami'u hadhihi sifati indal insan. Terkadang ya
berkumpul 3 sifat itu di dalam manusia. Kadang-kadang hatinya mutmainah, jiwanya mutmainah, jiwa yang tenang dengan keimanan, kebaikan, ketaatan, amal saleh. Terkadang apa? Jiwa yang lawamah, jiwa yang menyesali, ya, yang mencela pemiliknya karena berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bahkan naudzubillah jiwa tersebut apa? Memotivasi, menghasung, bahkan memimpin untuk melakukan apa? Melakukan keburukan dan maksiat. Jadi jiwa dan hati itu adalah pemimpin, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad kita itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, ya, salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, ya, maka seluruh anggota badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badannya akan rusak. Makanya para ulama menyebutkan hati bagi manusia, jiwa bagi manusia itu ibarat raja. Ya, anggota badan itu adalah prajuritnya. Maka prajurit dia akan patuh taat kepada apa? Rajanya, pemimpinnya. Ya. Kalau jiwa kita itu memimpin anggota badan kita, maka anggota badan kita itu akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi apa? Keadaan jiwa-jiwa kita. Kalau jiwa kita itu jiwa yang mutmainah, ya, pasti anggota badan kita akan melakukan ketaatan, kebaikan, perkara-perkara yang Allah ridhoi. Tapi kalau jiwa kita itu la'amaratum bisu, ya, pasti anggota badan kita akan banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Maka Syekh Abdul Razak beliau melanjutkan, faqad tajtami'u hadhihi sifati 'indal insan fi yaumin wahidin. Bahkan terkadang dalam satu hari saja manusia itu berbeda-beda apa? Keadaan jiwanya, karena tadi berkumpul 3 sifat jiwa tersebut, hati manusia tersebut bihasabi halin nafsi, bergantung dengan keadaan apa? Ya, manusia tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita mengenali jiwa kita, ya. Ketika kita tidak mengenali jiwa kita, maka kita tidak akan bisa menyiapkan obatnya. Sebagaimana ketika seseorang dokter tidak tahu apa penyakitnya, maka dia tidak tahu apa obatnya. Maka tahu penyakit itu setengah dari apa? Obat. Sebagaimana apa? Ya, ketika seseorang itu tahu bahwasanya dia tidak tahu, la adri, itu apa? Nisful ilm. Ketika manusia itu tahu bahwasanya dia tidak tahu, itu adalah setengah dari ilmu. Ya, maka jangan kemudian kita gengsi untuk mengatakan ketika ditanya tentang satu perkara agama, la adri, saya tidak tahu. Karena ucapan saya tidak tahu itu sungguh adalah separuh dari ilmu. Maka demikian juga ketika manusia tidak mengetahui, ya, keadaan jiwanya, tidak mengenali jiwanya, berarti dia sudah tertinggal separuh dari pengobatan jiwanya. Tapi ketika manusia itu tahu mengenali jiwanya, hakikat jiwanya, sifat-sifat jiwanya, paling tidak dia sudah tahu apa? Separuh dari obat jiwanya tersebut. Baru dia langkah berikutnya. Tapi kalau hakikat jiwanya dia tidak tahu, bagaimana dia tahu apa obatnya? Ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengetahui apa? Hakikat jiwa kita, ya, mengetahui sifat-sifat jiwa kita. Wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi nafsi amthilatan tubayyinu halaha ma'al insan. Maka para ulama mereka telah membuat permisalan yang menjelaskan keadaan ini atas manusia, ya. Liyashula tasawwuruha 'alal muslim, supaya mudah tasawur gambarannya atas setiap muslim. Ya.
fayastahida ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha. Maka kemudian dia ijtihad bersungguh-sungguh, ya, setelah mengetahui keadaan jiwanya, gambaran kondisi jiwanya tersebut, untuk kemudian apa? Memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Nah, ini separuh obat setelah tahu hakikat jiwa orang tersebut. Ya, maka kemudian Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan gambaran yang disebutkan oleh para ulama tentang jiwa manusia. Yang pertama, beliau menyebutkan permisalan yang dibuat oleh Imam Al-Ajuri, ya, rahimahullah. Di dalam kitabnya Adabun Nufus, ya, adab-adab yang berkaitan dengan jiwa. Beliau menggambarkan permisalan bagi kita yang insya Allah mudah dipahami, bahwasanya jiwa manusia itu seperti anak kuda yang bagus. Artinya bibitnya sudah bagus. Kalau seseorang itu memandang anak kuda tersebut, maka dia akan terpesona, ya, akan kebagusan apa? Anak kuda tersebut, keindahannya, ya, kemudian tentang badannya, perawakannya, dan seterusnya. Kemudian pakar perkudaan akan mengatakan anak kuda itu belum bisa untuk ditunggangi, belum bisa dijadikan sebagai kendaraan, sampai apa? Dijinakkan dan dilatih dengan baik. Jadi hanya sekedar anak kuda yang baik, anak kuda yang memiliki bobot dan bibit yang baik, itu belum bisa dinaiki, dijadikan kendaraan, sampai dia dijinakkan dan dilatih dengan baik. Maka ketika anak kuda itu dilatih, ya, dengan baik, baru nanti dia akan bisa jadi kuda yang bisa dimanfaatkan, bisa diperintah, bisa dinaiki, bisa dijadikan kendaraan, bisa ditunggangi, ya. Maka orang yang mengendarai kuda tersebut, dia akan memuji hasil dari apa? Penjinakan tersebut, pelatihan anak kuda tersebut. Tapi kalau anak kuda tersebut tidak dilatih, walaupun dia bibitnya apa? Bagus, perawakannya bagus, ya, bentuknya bagus, tapi kalau tidak dilatih, bisa nggak ditunggangi, dijadikan kendaraan? Tidak bisa, ya, karena dia tidak jinak, tidak terbiasa digunakan untuk apa? Kendaraan. Akhirnya tidak bisa dimanfaatkan, ya, sehingga orang yang menaikinya, menjadikan kendaraan apa? Dia akan kecewa ketika dia menaiki atau menunggangi kuda tersebut, dia akan kecewa. Oh, ternyata apa? Hasilnya tidak seperti bibitnya. Bibitnya bagus, tapi karena dia tidak dilatih, ya, tidak dijinakkan, tidak dibiasakan untuk ditunggangi, dijadikan kendaraan, maka akhirnya kecewa, tidak bisa dimanfaatkan. Maka orang yang memiliki anak kuda tersebut, ketika menerima nasihat dari pakar perkudaan tersebut, maka dia akan tahu bahwasanya itu perkataan yang benar, bahwasanya dia harus dilatih, dijinakkan. Maka orang yang memiliki anak kuda tersebut pasti akan membawa kepada orang yang betul-betul ahli di dalam menjinakkan dan melatih kuda. Nah, seorang pelatih, ya, baik itu pelatih apapun termasuk pelatih kuda, tidak akan mungkin akan baik hasilnya kecuali memiliki ilmu, ya. Artinya dia tahu ilmunya, cara melatih kuda itu bagaimana. Dan juga yang tidak kalah penting dari ilmu itu apa? Kesabaran. Artinya di dalam melatih kudanya itu butuh apa? Kesabaran. Ya. Kalau pelatihnya itu memiliki ilmu dan kesabaran, maka insya Allah pemilik kuda akan bisa memanfaatkan kudanya dengan baik. Tapi kalau pelatih kudanya itu tidak memiliki ilmu, ya, dia cuma misalkan belantik sapi, misalkan disuruh apa? Jinakkan kuda, ngelatih kuda untuk ditunggangi, ya tentu tidak akan berhasil. Ya.
Karena dia tidak akan mungkin berhasil menjinakkan anak kuda tersebut dan melatih anak kuda tersebut untuk tunggangan, untuk kendaraan. Karena belantik sapi biasanya cuma apa? Jual beli. Ini contoh aja. Ya. Maka pelatih yang seperti ini tidak memiliki ilmu, justru akan bisa merusak apa? Anak kuda yang asalnya bibitnya bagus tersebut. Atau menjadikan dirinya capek. Artinya dia latih tapi karena tanpa ilmu akhirnya apa? Dia capek tapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Demikian juga tidak hanya sekedar ilmu, dibutuhkan apa tadi? Kesabaran. Dia punya ilmu tapi tidak memiliki kesabaran. Ya, karena melatih kuda itu butuh kesabaran. Apalagi kalau masih liar, sangat butuh kesabaran, pelan-pelan di dalam melatih anak kuda tersebut. Jadi kalau pelatih kuda itu walaupun dia punya ilmu tapi tidak bisa memiliki kesabaran di dalam masa-masa sulit melatih kuda tersebut, pengen enaknya aja, ya, pengen cepat dapat hasilnya, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya melatih kuda dengan kesabaran, maka demikian juga anak kuda tersebut akan menjadi jelek, rusak. Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diperintah, tidak bisa dijadikan kendaraan. Hanya mungkin bisa enak dilihat saja, ya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Padahal kan kuda itu utamanya untuk apa? Kendaraan, bukan untuk hiasan. Taib. Kalau yang memiliki, ya, yang memiliki kuda itu termasuk pelatihnya itu sendiri, artinya yang melatih itu ya pemiliknya tadi, yang dia tidak punya ilmu atau tidak punya kesabaran tadi, pasti dia akan menyesal karena apa? Kecerobohannya tadi, ya. Nah, ini perumpamaan dari apa? Nafsu kita, ya. Artinya bisa jadi karena kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kesabaran terhadap nafsu kita, akhirnya nanti kita di hari kiamat menyesal. Yang mana penyesalan di hari kiamat itu sudah tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi dia menyesal, orang yang punya kuda tadi akan menyesal ketika melihat ada orang lain yang punya kuda, ya, berhasil kudanya menjadi kuda yang bisa dimanfaatkan, dilihat juga enak, ditunggangi juga bisa, diperintah dia taat, manut, ya, dia sebagai kendaraan menjadi kendaraan yang baik, pasti dia akan menyesal. Karena ketika dia memerintahkan kudanya sendiri, ya, kudanya tidak taat, kudanya tidak jinak, ya, sehingga menjadikan justru dia celaka. Itu karena apa? Kecerobohan orang tersebut di dalam melatih kudanya, minimnya kesabaran, kemudian tidak memiliki ilmu. Akhirnya dia mencela dirinya sendiri. Kenapa kamu ceroboh? Kenapa kamu nggak punya ilmu di dalam melatih, ya, jiwamu sendiri? Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk bisa merenungi permisalan dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri tadi. Ya. Jadi permisalan yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri tadi, beliau memisalkan anak kuda itu seperti apa? Jiwa manusia, atau jiwa manusia itu seperti anak kuda yang butuh latihan, ya, dan butuh kesabaran di dalam melatihnya. Dan latihan itu tentu dibutuhkan apa? Ilmu, ya, bukan asal. Ilmu yang bisa menjadikan perbaikan terhadap anak kuda tadi, ilmu yang bisa menjadikan perbaikan terhadap jiwa manusia dan bisa mensucikan jiwa manusia. Makanya pentingnya ilmu sebelum, ya, semua perkara, ya, sebelum amalan kita. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Kalau orang itu dia ceroboh, meremehkan ilmu, ya, pasti dia nanti akan menyesal. Kemudian permisalan yang kedua, permisalan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau memisalkan jiwa itu seperti gunung besar yang merintangi, menghalangi perjalanan manusia, ya. Perjalanan manusia menempuh jalan menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jiwa manusia itu digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim apa? Seperti gunung yang sangat besar yang merintangi, menghalangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita lewat satu jalan, di sana ada rintangan yang berupa gunung yang besar. Di antara kita pasti ada yang merasa apa? Berat untuk melewati gunung besar tersebut. Ada juga yang merasa mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang gunung itu ada lembahnya, ada bukitnya, ada jurangnya, ada tanaman yang berduri, ada tanaman yang beracun, ada perampoknya mungkin, ya. Apalagi kalau orang-orang itu lewat gunung tersebut apa di malam hari yang tanpa penerangan. Nah, ini gambaran bagi orang yang tidak memiliki bekal keimanan, kemudian lentera cahaya keyakinan yang dinyalakan dengan apa? Minyak merendahkan diri, perendahan diri. Niscaya akan menghalangi perjalanan orang tersebut menuju siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merintangi orang tersebut, ya. Akan menghalangi perjalanan orang tersebut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mayoritas orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berbalik. Udah balik saja. Ya, kita tidak mampu menaklukkan gunung besar ini. Kita tidak mampu untuk melewatinya, kita tidak mampu untuk menaikinya. Atau sebagian orang itu memang tidak mau susah payah. Ya, akhirnya dia tidak mau melatih, tidak mau sabar, akhirnya dia turuti apa? Hawa nafsunya. Maka syaitan yang berada di atas gunung besar tadi menakut-nakuti manusia bahwasanya gunung itu sulit untuk dilewati, sulit untuk didaki. Ya. Akhirnya berkumpul apa? Kesulitan-kesulitan itu menjadi satu. Ya, ada yang istilahnya penggembosnya yaitu syaitan, dan ada juga apa? Sifat dari diri kita yang memang tidak mau susah payah. Ya, sehingga betul tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya mayoritas manusia itu akan berjalan berbalik ke belakang ketika dia tidak mampu menaklukkan dan tidak mau bersusah payah melewati gunung di dalam melewati jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkumpul antara apa? Ketakutan yang dihembuskan oleh syaitan dengan lemahnya tekad dan niat kita, ya, sehingga menyebabkan kita banyak di antara kita itu putus asa, akhirnya apa? Kembali tidak melanjutkan perjalanan, kecuali orang-orang yang memang mereka berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau orang itu sudah tadi takut kemudian lemah di dalam mendaki gunung tersebut, maka gangguan, ancaman, teror itu justru semakin gencar. Tapi kalau seorang pendaki gunung itu dia mampu mengatasi, kemudian dia bisa mencapai puncak gunung, ya, seperti para pendaki gunung itu ketika berangkat apa merasa capek, susah. Tapi kalau sudah sampai di atas, katanya apa? Hilang capeknya. Saya juga belum pernah sih, katanya begitu. Katanya kalau sudah sampai, ya hilang capeknya katanya. Tapi saya bayangkan capeknya itu mendaki gunung yang asli loh ya. Artinya yang hakiki naik gunung itu sudah berat ya. Bayangkan aja sudah berat. Ya itu mungkin bayangan yang digambarkan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan seseorang itu memerangi apa? Hawa nafsunya. Jadi kalau orang itu berhasil dia naik ke puncak gunung, maka berubah ketakutan tadi ya. Rasa takut tadi, rasa malas tadi akan menjadi rasa aman. Ya, akan menjadi rasa ya apa namanya? Kemudahan-kemudahan yang akan dia dapatkan. Hilang gangguan-gangguan dan kesulitan tadi. Karena tinggal turun kan, setelah naik ke puncak kan tinggal apa tuh? Turun. Walaupun kalau asalnya orang turun gunung itu juga kadang susah juga, tapi tidak seberat ketika apa? Naik kan? Ya. Maka kalau orang itu sudah berhasil naik ke puncak gunung tadi sampai di atas, maka dia akan melihat jalan yang luas dan aman yang akan menghantarkan dia ke tempat persinggahan, ke tempat
beristirahat ke tempat makanan ataupun minuman. Ya. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika seseorang itu mampu untuk menguasai hawa nafsunya, berhasil menguasai hawa nafsunya. Ya. Maka penghalang antara kita ya dengan kesuksesan tadi adalah tekad yang kuat. Artinya orang yang ingin melaksanakan tazkiyatun nufus dibutuhkan tekad yang kuat, kesabaran yang besar, ya, butuh kesabaran yang ekstra, keberanian yang luar biasa, keteguhan hati dan seterusnya. Maka semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di tangannya dan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang agung. Makanya di sini ya, di antara kaidah tazkiyatun nufus yang kedua tadi? Doa. Ya, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan penjagaan, perlindungan, kesabaran, ya, keberanian dan keteguhan hati tersebut. Maka permisalan yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ini menggambarkan kondisi jiwa kita, bahwasanya jiwa kita itu butuh bekal, butuh obat, dan itu harus diusahakan oleh kita sebagai pemiliknya. Artinya kalau kita ingin mengobati jiwa kita, ya, butuh bekal, yaitu ilmu, butuh obat, yaitu sabar. Ya, karena jiwa itu penyakitnya cuma ada dua, kalau tidak syubhat, syahwat. Syubhat obatnya adalah ilmu, syahwat obatnya adalah sabar. Maka insya Allah kalau kita itu bersungguh-sungguh memperbaiki jiwa kita dengan metode yang digariskan oleh syariat agama kita, ya, kita punya ilmunya, kita mengenali jiwa kita, kemudian kita punya ilmu untuk mengobatinya, kemudian kita punya kesabaran tadi, ya, obat yang paling utama di dalam menahan, menghalangi godaan syahwat yang ada di kita, maka insya Allah kita akan bisa menempuh, ya, tazkiyatun nufus tadi, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita baca, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Barangkali tidak ada pertanyaan, ya. Kita akhiri. Mohon maaf, ini juga pengajian yang ketiga di hari ini setelah ba'da subuh saya di Jaten jam 6 sampai jam 7 tadi di Balai Desa Josroyo Baru. Ini yang ketiga, jadi suaranya agak terkuras, ya, tenaganya juga demikian. Maka mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan dan ada kesalahan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.